Dewan Ekonomi Nasional yang dikepalai oleh LBP itu sebenarnya sinyal kuat bahwa Pak Airlangga sebagai Menko Ekonomi dipandang oleh Pak Presiden Prabowo tidak memiliki posisi yang kuat untuk melakukan fungsi-fungsi koordinasi, supervisi, dan sinkronisasi kementerian lembaga di bidang perekonomian. Menurut saya Pak Presiden Prabowo cukup kesulitan untuk menemukan profil lain yang sepadan dengan Bu Sri Mulyani. Tax rasio kita atau rasio pajak kita terhadap PDB ya di periode 10 tahun terakhir ini babak belur. Titik kompromi itu adalah masuknya Pak Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan. Jadi Wakil Menteri Keuangan yang awalnya cuma dua, yaitu Pak Profesor Swahasil Nazara dan Pak Tommy Jiwandono, Pak Thomas Jiwandono, kemudian ditambah Pak Anggito Abimanyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, apa kabar? Semoga sehat semua. Jumpa kembali dengan saya, Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, sekaligus pemimpin redaksi Warta Kota Network. Tribuners, Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Pak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka sudah dilantik kemarin. Sudah resmi menjabat ini 24 jam. Lalu tadi pagi di istana sudah juga dilantik sejumlah 53 menteri anggota kabinet dan nanti lanjut sore 56 anggota kabinet. Berarti maksud saya wakil menteri. Berarti akan ada 109 menteri dan wakil menteri. Untuk berbincang tentang kementerian, untuk berbincang tentang pemerintahan ini ke depan, terutama di sektor perekonomian, hari ini kita akan berdiskusi atau podcast dengan pengamat ekonomi ternama. Beliau adalah Direktur Eksekutif Prakarsa, Bapak Maftuhan. Jadi Maftuhan. Jadi nama beliau dipisah Maftuhan. Sorry, kalau saya salah menyebut Pak Maftuf, koreksi saya. Aman. Apa kabar Pak Maftuf? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat selalu Pak Domu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ngobrol-ngobrol di hadapan Tribuners ya. Baik, Pak Maftuf. Tribuners, beliau sedang berada di luar negeri, satu negara di Asia, sedang ada tugas juga. Pak Maftuf, kita akan bincang-bincang tentang kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Merah Putih. Kita spesifik berbicara di bidang perekonomian. Kita tahu Pak Maftuf, ada 7 Kemenko, Kementerian Koordinator, bertambah 3 dari pemerintahan sebelumnya 4. Di bidang perekonomian, setidaknya ada 2 yang langsung beririsan menurut saya. Kemenko Perekonomian dipimpin Pak Airlangga Hartarto, dan Kemenko Pangan dipimpin Pak Zulkifli Hasan. Kemudian di sampingnya, tadi pagi juga kita baru tahu, ada Badan Ekonomi Nasional Pak Luhut Panjaitan, yang sebelumnya Menko Maritim dan Investasi. Komentar atau perspektif Pak Maftuf melihat kabinet ini, kalau kita bicara outlook perekonomian nasional 2025 sampai 2009, bagaimana Bapak melihat performa tiga sosok ini dulu Bapak, nanti baru kita urai lebih detail sektoral. Silakan. Terima kasih Pak Domu. Pertama, saya akan lebih banyak bicara profil terlebih dulu ya, profil dan kelembagaan. Jadi Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulhas, dan Kepala Badan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bukan sosok yang baru. Beliau ketiganya adalah menteri di periode pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, sehingga secara profil, secara sosok bukan orang-orang yang baru dan orang-orang yang asing dengan tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi. Nah, kesan saya pertama terkait dengan pembentukan Kemenko Pangan. Ya, kita tahu memang Presiden Prabowo memprioritaskan isu pangan sebagai salah satu isu prioritas. Wajar jika kemudian ada kementerian dan badan yang mengurusi secara langsung isu pangan. Lalu kemudian karena ada beberapa kementerian dan badan yang secara langsung ngurusin bidang pangan, maka ada kementerian koordinator. Nah, yang cukup mengejutkan adalah pembentukan Badan Ekonomi Nasional yang dijabat oleh Luhut Binsar Panjaitan. Nah, adanya dua kementerian koordinator yang berhubungan langsung dengan ekonomi, yaitu Kemenko Ekonomi dan Kemenko Pangan, lalu kemudian adanya Badan Ekonomi Nasional, ini kekhawatiran saya adalah orkestrasi yang harus diperankan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Karena Kementerian Koordinator itu kan bertugas untuk melakukan fungsi-fungsi koordinasi, fungsi-fungsi supervisi, fungsi-fungsi sinkronisasi antar kementerian lembaga yang saling terkait isunya dan bidangnya. Nah, kalau di antara kementerian koordinator terlalu banyak irisannya antar kementerian koordinator, maka saya khawatir nanti antar kementerian koordinator perlu ada yang mengkoordinasi, sehingga ini akan membawa beban kerja bagi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di dalam proses sinkronisasi antar kementerian lembaga. Apalagi kita tahu di situ ada LPP yang akan memimpin Badan Ekonomi Nasional. Jadi nanti hubungan Badan Ekonomi Nasional dengan Kemenko Perekonomian, lalu dengan Kementerian Keuangan, ini akan seperti apa? Nah, ini yang menurut saya salah satu tantangan yang ada di depan mata yang dihadapi oleh Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Pak Maftuf, saya langsung masuk. Tadi Bapak menyebut perlu ada koordinator di antara menteri koordinator. Agak susah saya memahami ini, tapi rasanya menarik. Jadi artinya antara Menko 1 dan tadi ada Dewan Ekonomi Nasional itu perlu koordinator. Berarti siapa kira-kira memainkan ini, Pak Luhut atau langsung Pak Prabowo? Ya, idealnya Presiden langsung yang menjadi koordinator dari menteri koordinator, gitu loh. Karena kita tidak punya kebiasaan ada menteri senior gitu ya. Meskipun sesuatu yang di atas kertas yang secara resmi itu selalu berbeda dengan sesuatu yang di lapangan yang secara real kan gitu loh. Disebut sebagai menteri segala urusan gitu. Nah, ya, kita semua tahu bahwa Pak LPP selalu disebut menteri segala urusan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya khawatir terlalu banyaknya kementerian koordinator yang bidang dan urusannya
irisannya sangat dekat, ini akan membawa beban kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, karena beliau berdua harus punya tambahan untuk mengkoordinir, untuk mensupervisi kementerian koordinator. Sementara kementerian koordinator itu harusnya tidak perlu dikoordinasikan, tidak perlu disupervisi gitu loh. Biasanya kementerian koordinator direct ke presiden di dalam rangka untuk memastikan bidang-bidang di bawah koordinasinya itu berjalan dengan baik. Gitu. Jadi Baik, idealnya silakan. langsung presiden yang memimpin. Pak Maftuf, tadi disebut agak sulit kalau sampai mengordinir lagi Menko gitu ya. Sekali lagi Persis. pertanyaan saya, ketika untuk menjalankan, kalau Dewan Ekonomi kan itu mungkin tidak langsung berurusan dengan kabinet ya, karena dia tapi saya nggak tahu apakah ini langsung beririsan dengan kabinet atau di luar struktur, saya belum tahu. Kalau melihat dulu di Dewan Ekonomi yang pernah dipimpin Pak Sutrisno Bahir kan rasanya tidak langsung berurusan dengan kabinet. Nah, sekali lagi, nanti yang akan mempunyai kewenangan penuh, apakah Pak Erlangga Hartarto yang mantan Ketua Umum Golkar, politisi, ataukah Pak Julhas yang masih Ketua PAN, atau Pak LBP? Nah, saya menebak ya secara faktual ini ya, seperti pengalaman sebelumnya, saya menebak LBP yang akan memerankan itu gitu loh. Pak Selain Maftuf karena izin, mohon maaf LBP suara punya, Bapak agak kecil. saya menebak yang akan memerankan itu adalah LBP. Karena sejarah menunjukkan bahwa LBP di periode Pak Jokowi adalah menteri semua urusan, tadi semua agenda-agenda penting selalu dikerjakan oleh beliau. Dan di sisi yang lain, secara personal, LBP ini seniornya Pak Prabowo di kemiliteran dulu gitu loh. Jadi tentu saja Pak Prabowo akan lebih nyaman dengan Pak LBP, ya. Dan kita juga tahu bahwa Pak LBP setelah melakukan operasi di Singapura, kondisi kesehatannya kembali membaik dan nampaknya juga masih punya energi dan semangat untuk membantu pemerintahan Prabowo. Dan kalau hubungan LBP dengan Prabowo ini boleh disebut sebagai hubungan abang adik gitu, sehingga tentu akan meminimalisir ya, potensi konflik, ya, akan meminimalisir potensi konflik. Baik. Pak Maftuf, nanti kita akan masuk ke situ, siapa sih yang mengendorse Menteri A, B, C nanti di sesi berikutnya agak di bawah. Saya mau lanjut lagi di soal kira-kira pengejaran target atau katakanlah pemenuhan KPI, Key Performance Indicators masing-masing Kemenko ini. Kita tahu bahwa Pak Prabowo dalam visi misi dan kemarin juga diulang dalam satu pertemuan para investor di acara satu bank, beliau mengatakan masih optimistis dengan pertumbuhan 8 hingga 9%. Dengan tiga sosok tadi, kira-kira bagaimana Bapak melihat perwujudan atau cara mewujudkan lebih cepat pertumbuhan 8-9% ini? Pertama, dari sisi sejarah Republik Indonesia, kita pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan di atas 8%. Kapan itu, Pak? Bahkan kita pernah mencapai 10%. Tetapi kalau kita melihat kondisi perekonomian kita 10 tahun terakhir, khususnya angka pertumbuhannya yang tidak pernah melampaui 5,5%, maka untuk mencapai 8%
ini butuh effort yang luar biasa. Perlu cara-cara yang di luar kebiasaan, yang di luar textbook. Nah, saya melihat ini sesuatu yang cukup realistis, meskipun prasyaratnya itu tadi harus ada langkah-langkah yang extraordinary. Nah, saya melihat beberapa hal yang akan dijadikan tumpuan bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengejar target pertumbuhan 8%, salah satunya adalah industrialisasi atau hilirisasi sumber daya alam yang kita miliki. Sehingga sumber daya alam yang kita miliki akan bernilai tambah ekonomi secara domestik karena kita tidak lagi mengekspor ya bahan mentah, bahan baku, tetapi kita mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi untuk kemudian baru kita ekspor. Nah, pertanyaannya apakah sumber daya alam yang kita miliki ini investasinya kecil atau investasinya besar. Nah, kalau kita lihat yang diprioritaskan adalah mineral, ya, khususnya nikel gitu, tentu saja ini investasi yang sangat padat modal. Artinya kita akan tergantung dengan foreign direct investment atau investasi asing. Dan kita tahu bahwa dominasi pengusaha Cina atau investasi Cina ke Indonesia khususnya di nikel ini sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu ke depan kalau mau mengejar 8%, maka kita harus mulai mengurangi dominasi investasi Cina atau investasi negara lain di nikel. Ya, kita dorong untuk investor dalam negeri yang lebih banyak lagi persentasenya, sehingga dampak nilai tambah ekonomi dari sumber daya alam khususnya nikel ini benar-benar maksimal, benar-benar optimal bagi bangsa kita dan akan menjadi langkah efektif untuk mengejar target pertumbuhan 8%. Nah, di sisi yang lain, menurut saya yang juga tidak kalah penting untuk dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo adalah melakukan industrialisasi di sumber daya alam yang tidak ekstraktif, ya, yang non ekstraktif, khususnya pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kita tahu laut kita sangat kaya akan ikan, akan rumput laut dan yang lainnya, tetapi pendaya gunaannya, industrialisasinya, hilirisasinya belum optimal. Nah, oleh sebab itu kita perlu melakukan industrialisasi di sektor kelautan dan maritim. Lalu kemudian di pertanian juga begitu. Kita di sektor pertanian juga masih ekspor bahan mentah dan kemudian bahan jadi yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak juga yang justru malah impor. Nah, contoh kasus sawit. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, petani sawit hanya bisa jual buah tandan segar sawit. Tidak pernah petani sawit mampu melakukan pengolahan buah tandan segar itu menjadi CPO misalnya. Lalu kemudian dari CPO diolah oleh industri-industri besar menjadi kelapa sawit dan produk turunan yang lain. Ke depan harus didorong petani melalui koperasi atau melalui badan usaha milik desa dan lain sebagainya bisa mengolah
buah tandan segar sawit untuk menjadi CPO dan produk turunan lainnya sehingga bernilai tambah ekonomi. Saya dengar pemerintahan Presiden Jokowi kemarin sedang menginisiasi pembentukan atau pembangunan pabrik minyak sawit merah di beberapa titik. Tapi setahu saya baru jalan di 2 atau 3 titik di seluruh Indonesia, jadi belum optimal dan mungkin itu bisa dilanjutkan di pemerintahan Presiden Prabowo. Dan intinya adalah bagaimana petani yang memproduksi bahan baku pertanian itu didorong untuk juga mampu melakukan pengolahan ya atas hasil produksinya sehingga punya nilai tambah ekonomi secara langsung kepada mereka. Nah, kira-kira beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Kalau 8% pertumbuhan hanya mengandalkan konsumsi domestik, saya pesimis itu bisa tercapai. Jadi 8% itu harus didorong 2 pilar utama. Satu, konsumsi domestik, dan yang kedua adalah ekspor kita yang makin tinggi, yang berbasis pengolahan sumber daya alam yang kita miliki, baik sumber daya alam yang ekstraktif maupun sumber daya alam yang non ekstraktif. Bahasa sederhananya di bangku sekolah, mengekspor bahan olahan bukan bahan mentah, begitu ya? Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Pak Maftu, saya pengen mendalami soal extraordinary. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dimulai? Prosesnya kah mulai dari birokrasi atau cara mendatangkan investasi kah atau apakah? Pertama, kalau kita mengutip beberapa hasil kajiannya lembaga internasional seperti World Economic Forum gitu ya, alasan utama investor asing untuk menanamkan investasinya di sebuah negara itu adalah soal tata kelola birokrasi. Ya, di dalamnya ada perizinan, ada kepastian hukum, ada ketepatan pelayanan dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah kondisi korupsinya. Kalau tidak banyak korupsinya, maka investor asing akan lebih yakin menanamkan modalnya. Nah, yang ketiga stabilitas, ya, stabilitas. Nah, lalu keempat ada beberapa negara yang kondisi insentif fiskalnya, ada yang penegakan hukumnya. Nah, kita di Indonesia itu selalu menggunakan insentif fiskal, insentif bidang perpajakan sebagai yang utama untuk menarik investor asing masuk ke dalam negeri. Nah, akhirnya tidak efektif menarik investor asing karena insentif pajak itu prosesnya riweh gitu, tidak mudah untuk juga diakses dan tidak cukup menarik gitu loh. Karena pada dasarnya yang paling penting bagi investor asing itu adalah kemudahan di dalam melakukan bisnis, kepastian hukum di dalam melakukan bisnis, lalu kemudian tidak terlalu banyak suap menyuap, lalu kemudian stabilitas sosial politik terjaga. Nah, itu beberapa hal yang harus dijalankan secara bersamaan oleh pemerintahan Prabowo. Lalu yang kedua, yang harus dikembangkan adalah investasi dalam negeri. Kita tahu pemerintahan kita selalu silau dengan investor asing. Makanya kita treatment Elon Musk sedemikian rupa. Kadang
menurut saya berlebihan. Sudah demikian investasinya nggak datang-datang ke Indonesia. Nah, yang extraordinary yang lain menurut saya adalah bagaimana kita mendorong penguatan investasi dalam negeri. Artinya skema-skema investasi bagi publik secara luas harus dibuka. Kita sudah punya Sun, ya, retail. Nah, mungkin nanti ke depan perlu dikembangkan investasi retail yang lebih luas, yang masyarakat menengah juga bisa ikut menanamkan modalnya di dalam skema investasi itu. Apakah itu tidak menjanjikan? Menurut saya menjanjikan, karena apa? Jumlah penduduk kita besar, ya. Lalu kemudian diaspora kita yang berkiprah, yang bekerja di luar negeri juga banyak, sehingga kita bisa kombinasi warga yang bekerja di dalam negeri maupun warga yang bekerja di luar negeri. Nah, yang ketiga extraordinary-nya adalah tata kelola yang baik. Tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi hengki-pengki, tidak lagi ada intimidasi kepada warga dan seterusnya. Itu yang menurut saya penting, karena kalau warga protes, konflik terjadi, bisnis tidak akan jalan juga. Maka kita perlu melibatkan warga di sekitar sebagai stakeholder kunci di dalam memastikan pelaksanaan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Baik, Pak Maftuf, terkait dengan pertumbuhan tadi, baru-baru ini Pak Prabowo menegaskan punya 5 sektor atau program sebagai super prioritas. Yang pertama adalah swasembada pangan, tidak boleh tergantung pada impor, swasembada energi, hilirisasi dan industrialisasi, makan bergizi gratis kepada anak-anak dan ibu hamil, dan mengurangi kemiskinan. Apakah 5 program ini menurut Pak Maftuf cukup signifikan untuk satu, mewujudkan visi misi, yang kedua untuk mengejar pertumbuhan tadi? Mungkin di 5 ini bisa diklasterkan menjadi 2. Satu klaster yang sifatnya ekonomi di dalam pengertian produktif, ya. Kita menghasilkan sesuatu yang kemudian bernilai tambah secara ekonomi. Lalu yang kedua adalah klaster konsumsi dalam negeri, yaitu makan bergizi gratis dan penurunan kemiskinan. Sementara yang 3 sebelumnya, kedaulatan pangan, energi, dan hilirisasi, itu untuk memacu produktivitas nasional. Nah, saya rasa memadai, tetapi ini masih pada tataran bidangnya, gitu loh. Tetapi belum masuk ke tataran how to-nya. Bagaimana itu bisa dicapai, bisa dikerjakan. Nah, oleh sebab itu kemarin pidatonya Pak Prabowo yang sangat berapi-api, yang sangat optimistik, beliau menyampaikan soal pemberantasan korupsi, soal pemimpin harus melayani, soal pemimpin 5 prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo: kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi atau industrialisasi, makan bergizi gratis, dan penurunan kemiskinan. Ini mencerminkan 2 track pendekatan dalam konteks mencapai pertumbuhan 8%. Satu track lebih mencerminkan, ya, peningkatan produktivitas nasional, peningkatan nilai tambah kegiatan ekonomi, itu tercermin di industrialisasi, hilirisasi, lalu kemudian tercermin di kedaulatan pangan dan energi. Lalu kemudian track yang kedua adalah
meningkatkan konsumsi domestik, yaitu makan bergizi gratis dan penurunan kemiskinan. Nah, ini cukup menjanjikan dan sangat kontekstual dengan situasi kita hari ini, tetapi ini masih terbatas pada sektor-sektor yang menjadi pilihan. Belum menunjukkan cara ya, how to achieve ya, atau how to get the result. Oleh sebab itu, apa yang kemarin dipidatokan oleh Pak Jokowi pada saat pelantikan terkait dengan pemberantasan korupsi, terkait pemimpin yang harus melayani rakyat, bahwa kondisi masyarakat itu diibaratkan ikan, ya, ikan akan busuk pertama kali itu dari kepalanya, maka kondisi masyarakat yang busuk juga akan dimulai dari pemimpinnya. Itu perlu diterjemahkan di setiap prioritas sehingga tata cara pencapaian prioritas itu benar-benar efektif. Saya khawatir kalau tata cara pencapaian prioritas itu tidak akuntabel, tidak transparan, nanti yang menikmati adalah kelompok-kelompok tertentu saja, tidak merata, tidak semua rakyat Indonesia bisa merasakan dampaknya, dan negara juga tidak akan mendapatkan tambahan pendapatan negara yang bisa digunakan untuk mendanai program-program bagi masyarakat, misalnya tadi makan bergizi gratis dan penurunan kemiskinan. Artinya yang perlu dipastikan oleh pemerintahan Prabowo adalah bagaimana pelaksanaan dari industrialisasi, hilirisasi itu merata, ya, tidak hanya didominasi oleh para pengusaha kakap. Baik, Pak Maftuf, kita agak bergeser ke soal profil para menteri dan latar belakang mereka. Kita tahu bahwa beberapa, katakanlah Pak Airlangga kan disebut-sebut dan sudah pernah diperiksa Kejaksaan Agung, dan bahkan di akhir masa kepemimpinan beliau di Golkar disebut karena ada kasus maka harus lengser gitu ya. Apakah menurut Pak Maftuf beliau ini masih punya integritas yang kuat, menjadi sosok yang kuat untuk memimpin Kementerian Perekonomian untuk mengejar target tadi, Bapak? Kalau saya melihat akhirnya Presiden Prabowo membuat Dewan Ekonomi Nasional yang dikepalai oleh LPP itu sebenarnya sinyal kuat bahwa Pak Airlangga sebagai Menko Ekonomi dipandang oleh Pak Presiden Prabowo tidak memiliki posisi yang kuat untuk melakukan fungsi-fungsi koordinasi, supervisi, dan sinkronisasi kementerian lembaga di bidang perekonomian. Tentu saja faktor-faktor pribadi yang menyangkut Pak Airlangga menjadi pertimbangan. Itu sudah diketahui umum, diketahui oleh publik bagaimana Pak Airlangga sempat diperiksa secara intens oleh Kejaksaan Agung, lalu kemudian saat ini beliau tidak lagi menjadi ketua umum partai dan seterusnya. Tentu saja itu akan berpengaruh kepada efektivitas kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan tadi koordinasi, supervisi, dan sinkronisasi kementerian lembaga di bidang ekonomi. Kalau begitu menurut Pak Maftuf, kenapa masih dipakai Pak Airlangga yang sudah tadi punya beban di dalam kabinet, apalagi sebagai Menko? Apa kira-kira sahamnya Pak Airlangga menurut Pak Maftuf? Harus kita akui bahwa Pak Airlangga cukup berjasa kepada Pak Prabowo, karena pada pemilu 2024 kemarin
Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar mendukung ya Pak Prabowo untuk maju sebagai calon presiden. Lalu kemudian kita tahu kontribusi Golkar di masa kepemimpinan Pak Airlangga di dalam pemenangan Pak Prabowo juga sangat signifikan. Ya. Nah, oleh sebab itu ya tentu kita terbuka saja bahwa di dalam politik ada balas budi, di dalam politik ada apa namanya pembagian ya kekuasaan. Nah, ini saya melihat lebih banyak di aspek itu. Baik. Pak Luhut kita tahu tidak diundang ke Kartanegara seperti calon-calon menteri lain, tapi tiba-tiba pagi ini diumumkan. Apakah Pak Mahfud punya informasi soal ini? Terus terang untuk Pak Luhut Binsar Panjaitan saya tidak punya informasi dan saya rasa sebagian besar orang juga terkaget-kaget karena sebagian orang juga melihat Pak Luhut akan pensiun, akan istirahat pasca mengalami kondisi kesehatan yang cukup mengkhawatirkan beberapa waktu yang lalu. Bahkan beberapa waktu lalu saya sempat ketemu di sebuah kafe dengan salah satu keluarganya beliau, nggak ada sama sekali nyinggung-nyinggung soal beliau akan kembali ke pemerintahan. Artinya ini memang sangat mengejutkan dan artinya Pak Presiden Prabowo masih sangat menghargai senioritasnya Pak LBP karena kita tahu di ketentaraan hubungan Pak LBP dengan Pak Prabowo sangat dekat sekali meskipun abang dan adik leting, tetapi yang jelas mereka ini dua sejoli ya yang saling mendukung dan artinya kepercayaan Pak Prabowo kepada LBP ini sangat tinggi dan oleh sebab itu Pak LBP harus tetap berada di pemerintahan beliau. Dan ini menunjukkan sebenarnya Pak Prabowo masih kurang yakin kalau di awal-awal pemerintahannya tidak di backup oleh Pak Luhut. Kembali ke Pak Luhut, kita tahu bahwa di presiden di kabinet sebelumnya semacam menteri segala urusan atau menteri utama, orang kepercayaan Pak Jokowi. Untuk masuk di kabinet Merah Putih menurut Pak Mahfud, apakah karena memang kedekatan mereka saja Pak Prabowo dengan Pak LBP atau memang ada endorse dari Pak Jokowi kira-kira? Menurut saya semua faktor ada. Ya. Tanpa di endorse Pak Jokowi pun Pak LBP punya profil yang di atas rata-rata untuk memimpin sebuah lembaga pemerintahan. Di sisi yang lain Pak LBP punya hubungan yang sangat spesial dengan Presiden Prabowo. Artinya kalau toh Pak Jokowi tidak mengendorse pun menurut saya Pak LBP adalah salah satu profil yang paling dekat secara politik dengan Pak Prabowo hari ini. Ya. Ada dua profil lagi yang perlu kita ulas. Satu lagi Ibu Sri Mulyani. Kita tahu bahwa sebelumnya desas-desus secara ide, secara emosional hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Sri Mulyani kurang bagus. Isunya kan ada termasuk soal penggunaan untuk pembelian pesawat dari Amerika, penggunaan dana pembelian pesawat dari Amerika dan macam-macam. Termasuk isu yang ide yang disampaikan Pak Prabowo akan dibentuk Badan Penerimaan Negara untuk urusan pajak yang terpisah dari Kementerian Keuangan. Itu pula yang merenggangkan hubungan mereka sehingga Ibu Sri Mulyani dikabarkan tidak akan masuk di kabinet. Ternyata belakangan masuk. Apa di balik itu? Pertama, saya melihat dari sisi internal Pak Prabowo. Pak Prabowo di
masa transisi mengutus Pak Tommy Jiwandono sebagai Wamenkyu. Ya, kita tahu Pak Tommy Jiwandono merupakan bendahara umum Partai Gerindra. Kita tahu Pak Tommy Jiwandono adalah keluarganya Pak Prabowo. Namun di masa transisi ternyata baik Pak Tommy Jiwandono maupun Pak Prabowo sendiri belum nampak punya konfidensi atau kepercayaan diri untuk memimpin Kementerian Keuangan, dan nampaknya masih butuh waktu untuk mendapatkan kepercayaan diri. Nah, yang kedua, menurut saya Pak Presiden Prabowo cukup kesulitan untuk menemukan profil lain yang sepadan dengan Bu Sri Mulyani. Harus kita akui tugas Menteri Keuangan ini bukan tugas yang ringan, dan peer grupnya Menkyu itu para gajah-gajah di level dunia. Ya, Menkyu harus bisa berkomunikasi, berdiskusi, negosiasi dengan Presiden Bank Dunia, dengan Managing Director IMF, ya, dengan menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara anggota G20, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak diisi oleh profil yang mumpuni, ya minimal hanya satu strip di bawah Bu Sri Mulyani, maka ini akan berdampak kurang baik bagi pasar, ya, kondisi pasar. Bisa mempengaruhi psikologi pasar, dampaknya kepercayaan pasar, kepercayaan dunia bisnis, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bisa turun. Oleh sebab itu, pilihan yang paling rasional menurut saya yang dipilih Pak Prabowo adalah Bu Sri Mulyani. Nah, kemungkinan ketiga bisa jadi Bu Sri Mulyani ini juga menjadi bridging antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Kita tahu bahwa Bu Sri Mulyani punya kedekatan pribadi dengan Bu Megawati yang cukup baik, dan bisa jadi ini juga ada blessing, ya, atau restu dari Ibu Megawati. Nah, tetapi langkah ini juga membawa konsekuensi langsung kepada janji politiknya Pak Prabowo di kampanye kemarin. Karena janji Pak Prabowo adalah membentuk Badan Penerimaan Negara yang menjadi konsolidasi dari Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi Badan Penerimaan Negara. Sementara Kementerian Keuangan akan diarahkan untuk menjadi bendahara negara, di mana tugasnya selain mengelola APBN adalah mengelola risiko, ya, keuangan negara. Selain itu mungkin akan diarahkan untuk mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kita tahu pada saat kampanye, pada saat sudah terpilih, Pak Prabowo sangat confident bisa membentuk badan ini, karena target yang beliau tetapkan adalah 23% tax ratio di 2029, bukan target yang ecek-ecek, karena itu sangat tinggi sekali. Kita tahu tax ratio Indonesia di periode Bu Sri Mulyani ini tidak pernah lebih dari 12%. Tidak pernah lebih dari 13%. Oleh sebab itu
naik 10% di 2029 itu bukan perkara mudah. Nah, akhirnya Pak Prabowo berkorban karena kita tahu sejak periode Pak Jokowi ide pembentukan Badan Penerimaan Negara ini sudah bergulir dan saya dengar bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan pernah mendukung pembentukan ini ya karena tentu akan mengurangi powernya Kementerian Keuangan dan tentu saja akan mengurangi powernya Ibu Sri Mulyani. Saya sendiri sejak 2015 ya, saya dengan teman-teman Prakarsa sejak 2015 itu sebenarnya sudah mengusulkan pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara ini kepada pemerintah. Pada saat itu Presiden Jokowi merespon, berjanji akan memfollow up, lalu kemudian tenggelam, lalu kemudian di periode 2019 kami endorse lagi, lalu direspon dan tenggelam lagi karena ada COVID. Lalu kemudian pasca COVID, ketika terjadi kasus yang menimpa Rafael Alun, salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kami kemudian menyampaikan lagi ke publik bahwa reformasi kelembagaan di perpajakan ini perlu dilakukan karena akan cukup efektif untuk selain meningkatkan penerimaan negara juga efektif untuk melakukan pengawasan kepada pegawai dan pejabat pajak karena rentang kendali pengawasannya akan lebih dekat, akan lebih pendek. Lalu dari itu Wakil Ketua DPD Pak Fadil Muhammad membuat video semacam vlog itu mendukung ide pembentukan Badan Penerimaan Negara. Lalu Ketua MPR saat itu Pak Bambang Susatyo juga mendukung secara terbuka melalui sebuah unggahan video. Lalu sempat ramai dan kemudian untuk kesekian kalinya Kementerian Keuangan dalam hal ini Bu Menteri Keuangan tidak menyetujuinya. Lalu kemudian pada saat visi misi kampanye Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran tertulis akan membentuk Badan Penerimaan Negara, kami menyambut dengan sangat antusias dan kami juga sudah sampaikan secara langsung masukan kami kepada DPP Gerindra dan kemudian kepada tim substansinya Pak Prabowo yaitu Pak Burhanuddin Abdullah dan mereka optimis itu akan terwujud dan akan mendorong pencapaian target kenaikan tax ratio yang signifikan. Tetapi dengan Bu Sri Mulyani ada di Kementerian Keuangan kembali maka itu akan hilang. Tetapi saya melihat ada titik kompromi yang terjadi. Titik kompromi itu adalah masuknya Pak Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan. Jadi Wakil Menteri Keuangan yang awalnya cuma dua, yaitu Pak Profesor Suhasil Nazara dan Pak Tommy Jiwandono, Pak Thomas Jiwandono, kemudian ditambah Pak Anggito Abimanyu. Dan kita tahu Pak Anggito Abimanyu salah satu orang yang paham fiskal dan kemarin ketika diwawancara Pak Anggito juga menyampaikan tugasnya adalah memperkuat kebijakan fiskal. Padahal setahu saya pembicaraan di balik layar Pak Anggito ini sebenarnya kemarin diproyeksikan oleh Pak Prabowo akan menjadi kepala Badan Penerimaan Negara. Oke. Komprominya di situ. Komprominya di situ. Dan kita lihat apakah nanti akan efektif. Tapi sebelum kita gerak ke tema lain, saya perlu menyampaikan dan kita semua harus mengakui bahwa tax ratio kita atau rasio pajak kita terhadap PDB ya di periode 10 tahun terakhir ini babak belur. Ya. Dan kita sebagai negara anggota G20 itu
termasuk negara yang rasio pajaknya terendah dibanding negara anggota G20 lain. Dibanding negara-negara ASEAN, pajak kecil begitu, perolehan pajak ya, kecil. tax ratio itu kira-kira ya penerimaan pajak dibandingkan dengan kue ekonomi yang ada, dengan PDB yang ada. Jadi yang harusnya dapat 10 misalnya, itu kita hanya mampu dapat 5, kira-kira gitu. Sehingga sebenarnya kalau kita mau sedikit evaluasi Bu Sri Mulyani, salah satu yang Bu Sri Mulyani kurang optimal adalah melakukan lompatan pencapaian tax ratio atau rasio pajak Indonesia di masa kepemimpinan beliau. Harus kita akui memang beliau berhasil melakukan penata kelolaan keuangan negara secara lebih prudent, secara lebih akuntabel. Jadi sekian dibagi ke sekian harus dikelola seperti ini dan seterusnya, itu kita harus akui beliau berhasil. Tapi saya berani katakan bahwa beliau belum berhasil melakukan lompatan penerimaan negara yang signifikan berdasarkan potensi yang kita miliki. Memang setiap tahun ada kenaikan secara nominal, tetapi itu tidak didasarkan pada potensi yang kita miliki. Idealnya kalau kita sebagai negara middle income, ya, rasio pajak yang kita miliki, rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang kita capai itu idealnya ya minimal 16 sampai 18%. Ya, sesuai dengan rata-rata negara sepantaran. Jangan bandingkan dengan negara OECD. Negara OECD rasio pajaknya sudah di atas 30-an. Nah, sementara kita saat ini sedang berproses untuk bisa diterima menjadi anggota OECD. Nah, kalau kita rasio pajaknya 10%, ya kita akan sulit untuk menjadi negara maju. Artinya di dunia ini tidak ada negara maju yang rasio pajaknya itu rendah. Karena apa? Dengan rasio pajak yang rendah, pemerintah tidak akan mampu mendanai pembangunan. Semoga tidak banyak pengemplang pajak ya. Nah, itu yang juga nanti menjadi kendala. Artinya kita lihat dalam politik pasti ada kompromi, tetapi apakah komprominya melampaui batas-batas yang bisa dipahami atau tidak melampaui batas-batas. Baik. Pak Mahfud, satu tokoh lagi tapi agak singkat saja. Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. 3 Ketua Umum Golkar yang ada di koalisi pemerintahan strategis, Pak Zulhas Menko, AHY dari Demokrat Menko, Muhaimin PKB Menko. Kenapa Pak Bahlil tidak Menko? Saya menduga, saya tidak punya informasi secara pasti soal ini, tapi saya menduga Pak Bahlil sendiri secara personal lebih menyukai sektor yang real. Nah, ISDM ini kan sektor yang real. Beliau masih relatif muda secara usia, sehingga beliau masih punya semangat untuk mengejar sektor real. Di sisi yang lain, Menko yang cocok ke Pak Bahlil sudah ditempati oleh Menko Airlangga. Jadi ya sulit untuk disejajarkan dengan ketum-ketum partai lain sebagai Menko. Dan menurut saya sebenarnya Menko itu kan secara politik ketatanegaraan sesepuh lah itu. Jadi tidak punya program secara langsung ke masyarakat,
ya, tidak punya anggaran yang besar, tidak punya power ke daerah yang besar, ya, Baik, tetapi dianggap sesepuh, dianggap ketua kelas lah kira-kira. baik, baik. Pak Maftuf, kita sudah bincang-bincang hampir 1 jam, luar biasa, mendalam. Lain kali kita bertemu fisik, Pak, di Jakarta. Siap. Sebagai penutup, ada yang mau disampaikan, Pak Maftuf, silakan. Pertama, yang perlu saya sampaikan, selamat bekerja kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Kabinet Merah Putih untuk Indonesia 2024-2029. So far, publik optimistik bahwa Kabinet Merah Putih akan membawa perubahan, akan membawa kemajuan, dan akan melanjutkan program-program yang baik yang sudah dicapai di periode pemerintahan sebelumnya. Namun yang perlu dipastikan adalah apa yang disampaikan Pak Prabowo di pidato pelantikan kemarin, bahwa pemimpin harus melayani rakyat, itu bisa menjadi pegangan bagi semua menteri dan wakil menteri yang barusan dilantik. Karena kalau jargon itu digunakan sebagai pegangan utama, saya yakin efektivitas pemerintahan untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan dalam visi misi Presiden Prabowo yang tertuang di Asta Cita itu bisa tercapai. Yang terakhir, terima kasih kepada Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta anggota Kabinet Indonesia Maju atas kerja kerasnya selama 5 tahun terakhir ini. Dan terakhir, selamat bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia yang berhasil melakukan peralihan kepemimpinan nasional secara aman, damai, tidak ada konflik. Satu prestasi yang luar biasa di tengah panasnya geopolitik di tingkat global, perang di mana-mana, konflik di mana-mana. Kita sebagai rakyat Indonesia patut berbangga bahwa kita sebagai bangsa bisa melakukan peralihan kekuasaan secara aman dan damai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maftuf Han sebagai Direktur Eksekutif Prakarsa. Terima kasih juga untuk Tribuners telah mendengarkan bincang-bincang kami terkait dengan pemerintahan baru. Seperti tadi disampaikan Pak Maftuf Han, kita optimistis menyongsong masa depan yang lebih baik. Saya Domo Barita, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.